Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak tangguh kelas 6. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal latihan pra-ASPD yang telah dilaksanakan pada hari Senin kemarin ya. Nah, mata pelajaran Bahasa Indonesia dari nomor 1 sampai 9. Yuk langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Nomor 1. Makna stolon pada paragraf tersebut adalah, makna kata itu harus sesuai dengan KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jika kalian sudah tahu maknanya sesuai KBBI, langsung saja dijawab pilihannya. Ya, tapi jika kalian belum tahu, bisa membaca paragrafnya terlebih dahulu. Ya, jadi stolon itu sama saja dengan geragi. Ini ada di materi IPA, ya. Nah, geragi itu adalah batang beruas-ruas yang tumbuh di atas permukaan tanah. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 2. Sinonim laba pada kalimat tersebut adalah, laba ini artinya ya untung, ya. Jadi kalau yang ditanya sinonimnya, jawabannya yang C, keuntungan. Selanjutnya nomor 3. Apa manfaat jus batang pohon pisang? Manfaat jus batang pohon pisang adalah, kalau ini kita harus baca dulu paragrafnya. Bagi penderita asam lambung, jus batang pohon pisang bisa jadi pilihan sebagai ramuan obat alami. Nah, di sini ya, jus batang pohon pisang efektif membantu mengatur kadar asam dalam tubuh. Penderita asam lambung akan sembuh bila minum jus ini secara rutin. Itulah manfaat jus batang pohon pisang. Nah, jadi kita bisa tahu di sini manfaat jus batang pohon pisang adalah ini ya, jawabannya yang D. Membantu mengatur kadar asam dalam tubuh. Selanjutnya nomor 4. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, kalimat utama berarti dia kalimatnya masih umum, ya, dan kalimat itu akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lainnya. Kalimat utama itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi ya pilihannya antara A sama D. Jadi kalau nggak di kalimat pertama, ya kalimat keempat. Ya, kita baca dulu. Rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dari zat hara. Sementara, konsumen dan dekomposer tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, di sini kita tahu kalimat utamanya adalah di kalimat yang pertama di sini. Jadi, rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Kemudian di kalimat selanjutnya, di kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini ya menjelaskan tentang rantai makanan ini. Itu ya, jadi kalimat utamanya ada di A. Kalimat ke-1 atau pertama. Nomor 5. Ide pokok paragraf di atas adalah, ya, ide pokok itu dari kalimat utama. Jadi kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau akhir paragraf, ya. Kita baca dulu. Fungsi televisi begitu beragam, tergantung pada penontonnya. Ada yang memanfaatkan sebagai sumber informasi, ada pula yang memanfaatkan sebagai media edukasi dan hiburan. Namun,
Ada yang memanfaatkan televisi sebagai alat kontrol sosial. Memang, televisi merupakan media telekomunikasi yang banyak manfaatnya. Nah, di sini ada kata memang. Nah, kalau udah ada kata memang, itu berarti kalimat utamanya ada di situ. Jadi, paragraf ini kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Ya, ingat, jika ada kata memang titik-titik-titik atau itulah titik-titik-titik di akhir paragraf, maka disitulah kalimat utamanya. Itu ya. Nah, kita tahu kalimat utamanya di kalimat paling akhir. Nah, yang ditanyakan ide pokok. Ide pokok kita ambil dari kalimat utama. Di sini kalimatnya televisi merupakan media telekomunikasi yang banyak manfaatnya. Berarti jawabannya yang B ya, televisi banyak manfaatnya. Selanjutnya nomor 6. Ringkasan paragraf tersebut adalah sungai memberikan banyak manfaat pada manusia dan makhluk lainnya. Air sungai dapat digunakan sebagai sumber irigasi dan pembangkit listrik. Dapat pula digunakan sebagai sarana transportasi dan lokasi wisata. Bahkan ada pula yang memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ringkasan paragraf tersebut adalah jawabannya yang A. Ya, sungai memberikan banyak manfaat. Yang B ini salah karena di sini yang disebutkan hanya 2 ya, sumber irigasi dan juga pembangkit listrik. Kemudian yang C juga salah karena di sini air sungai banyak manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Padahal yang di paragrafnya itu, yang di atasnya, itu yang disebutkan hanya manfaat yang bagi manusia, ya, manfaat air sungai bagi manusia. Kemudian yang D itu karena tidak lengkap juga. Di sini hanya disebutkan irigasi, pembangkit listrik dan lokasi wisata. Ya, jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, nah, protein ada 2 macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Telur, daging, susu sapi, ikan merupakan contoh protein hewani. Sedangkan protein nabati contohnya tempe, tahu, susu kedelai, dan kacang-kacangan. Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jawabannya yang A. Ya. Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati. Di sini disebutkan protein nabati contohnya ini ya, tempe, tahu, susu kedelai. Nah, tempe, tahu, susu kedelai ini kan terbuat dari kedelai ya. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya yang nomor 8. Jenis paragraf tersebut adalah di halaman rumahku tumbuh bunga melati. Bunganya berwarna putih, bentuk mahkotanya sedikit lonjong, mungil, halus, dan wangi. Mahkotanya ada 7 dan berlapis. Susunannya menyirip saling berhadapan. Bunga melati itu sangat indah. Nah, setelah membaca paragraf ini, kita jadi bisa membayangkan wujud dari bunga melati yang ada di halaman rumahku. Ya, jadi paragraf ini termasuk yang A, deskripsi. Kita bisa membayangkan bahwa bunga melatinya itu berwarna putih, sedikit lonjong, mungil, halus, ya, dan ada mahkotanya 7 berlapis. Kemudian susunannya menyirip saling berhadapan. Kita bisa tahu wujudnya hanya dengan membaca teks ini. Kalau yang B argumentasi, jelas bukan ya, argumentasi itu pendapat. Sedangkan yang C itu persuasi. Kalau persuasi itu ada kalimat ajakannya. D
narasi itu harus ada tokohnya dan juga alur ceritanya. Selanjutnya nomor 9. Persamaan kedua teks tersebut adalah, kalau yang A itu warna mie. Jadi di teks 1 itu menceritakan mie bihun, yang teks 2 menceritakan mie letek ya. Kalau dari warnanya, mie bihun itu kan warnanya putih ya. Sedangkan di sini kalau mie letek itu warnanya keruh, berarti beda ya. Kemudian dari tekstur mie-nya. Kalau teksturnya mie bihun ini di sini keras ya di teks 1. Kemudian untuk mie letek itu teksturnya ini ya. Jika dimasak rasanya enak, tidak seperti teksturnya. Mie letek ini teksturnya agak sedikit lembek ya. Jadi beda ya, teksturnya beda. Kemudian kandungan mie-nya. Nah, kalau di teks 1 mie bihun itu kandungannya kaya akan karbohidrat. Di teks 2 mie letek juga kaya akan karbohidrat. Berarti jawabannya yang C ini ya, kandungan mie-nya sama. Bahan pembuatan mie, kalau yang mie bihun itu dari tepung jagung, sedangkan kalau mie letek dari singkong kering atau tepung tapioka, jelas beda.